إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari seorang anak kecil ya. Jadi ini PR besar buat orang tua ya. Jadi ketika orang tuanya nggak paham, akhirnya orang tuanya itu bingung gitu. Nah, makanya pentingnya sebagai orang tua atau calon orang tua kita belajar agama itu di sini ya. Jadi kalau nanti ada anak yang mempertanyakan tentang ketuhanan gitu, kita udah tahu gitu. Dulu kita tahunya orang masuk Kristen atau masuk keluar dari Islam itu karena ditanya sama orang misionaris, ditanya sama orang kafir, kemudian dia ragu sama agamanya. Nah, dengan melihat konteks pertanyaan ini, yang modelnya kayak gitu, ini kalau orang tuanya nggak paham ilmu, bisa-bisa orang tuanya selesai juga gitu. Makanya pentingnya seorang tua itu belajar tuh di sini nih. Dia harus menguatkan iman dia dulu, kemudian nanti Allah kasih anak, kemudian anak ini kalau bertanya banyak hal dia bisa jawab. Nah, pertanyaan anaknya yang pertama, Allah itu kapan meninggalnya? Coba. Ini kalau kemudian menggunakan iman Kristen, ya, dia akan mengatakan, ya Tuhan bisa meninggal, karena kayak kasus Isa Al-Masih itu kan, meninggal di kayu salib kan gitu bahasanya. Tapi yang namanya Allah itu nggak akan pernah meninggal, kekal selama-lamanya. Gitu. Ya. Kalau kita menjawab Allah nggak akan meninggal. Allah itu ada di awal dan di akhir, dia kekal dan maha hidup, dan berdiri sendiri, Al-Qayyum, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup terus, Al-Hayyu, dan tidak pernah meninggal. Ya, itu harus kamu pahami. Kalau kamu paham, nanti anakmu nanya, jawab kayak gitu. Kemudian yang kedua, kenapa Allah nggak bisa meninggal? Ya karena Allah itu kekal, Allah itu Tuhan. Ya, Allah itu Rob, Allah itu Ilah, Allah yang menciptakan. Allah tidak seperti makhluk, tidak seperti makhluk. Kalau makhluk itu ada ruhnya, begitu ruhnya keluar, maka selesai hidupnya. Maka Allah tidak seperti makhluk, ya baik fisiknya, baik keadaannya, baik semua kemampuannya nggak sama dengan makhluk. Dan Allah itu maha esa, maha kuasa, maha besar, maha perkasa, gitu. Sehingga Allah nggak bisa meninggal. Kemudian yang ketiga, dikatakan Allah yang menciptakan kita. Bagaimana caranya? Apakah memang kita ini robot? Nah, pertanyaannya. Saya waktu di WA yang nanya ini, saya nanya umurmu berapa? Saya pikir dia sendiri yang WA gitu. Umur saya 27 Ustaz. Ini pertanyaan teman saya. Teman mana SJ itu? Bukan. Pertanyaan anaknya. Oh ya udah. Jadi saya nggak jadi sebel. Masa orang Islam nanya kayak gini? Oke lah, saya lanjutkan ya. Dikatakan Allah yang menciptakan kita. Bagaimana caranya? Apakah mereka memang bisa? Apakah memang kita ini robot? Enggak ya. Jadi persepsi anak kecil tuh Allah itu menciptakan kita. Nah kita itu kayak robot itu loh dibikin. Bukan ya. Jadi kalau manusia menciptakan kayak manusia yang lain, makhluk yang lain itu biasanya kan bentuknya robot. Nah nalar anak kecil tuh kayak gitu. Nah Allah menciptakan manusia, jin dan malaikat itu manusia dari tanah benar-benar tanah gitu kan. Kemudian jin, setan itu dari api, benar-benar api. Kemudian malaikat itu dari cahaya. Dan cara nyiptakannya gimana? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengatakan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mengucapkan kun, selesai. Jadi maka jadi. Misalnya tanah gitu kan, segumpal ya. Nah, kemudian Allah mengatakan jadilah manusia, udah jadi langsung. Nggak ada diplek-plek gitu, nggak ada wis. Langsung jadi gitu. Ya, terus api, jadilah jin, jadi langsung jin. Ya, nggak ada di plek-plek aneh-aneh, nggak ada. Paham ya? Jadi seperti itu cara menciptakannya. Nah, berarti kita ini dari tanah apa bukan? Kalau hari ini kita ini bukan dari tanah, tapi dari air mani bapak kita ketemu dengan sel telur ibu kita, gitu loh. Nah, yang dari tanah itu Mbah Adam turun temurun gitu kan sampai ke kita. Nah, tapi yang dibahasakan lagi di dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu tercipta dari saripati tanah. Nah, jadi ada tanah, ada saripati tanah. Nah, ketika kita ngomongkan saripati tanah, maka ya, orang tua kita itu dikatakan subur, bapak dan ibu kita itu dikatakan subur kalau mereka makan makanan yang bergizi. Makan makanan bergizi dari mana? Ya dari tanaman gitu kan. Tanaman dari mana? Dari tanah.
Ini bahasa gampangnya kalau di segi kita nih ya makan nasi. Nasi dari mana? Ya dari tanah. Artinya dia mengambil unsur hara dari tanah, dimakan bapak kita, ibu kita, beliau berdua kemudian sehat, subur, kemudian melakukan hubungan, kemudian hamil, nah, lahirlah kita. Gitu. Paham ya? Jadi walaupun kita nggak diciptakan langsung dari tanah kayak batu bata gitu, ya kita hakikatnya dari saripati tanah juga. Dan semua makhluk kembali kepada saripati tanah itu. Wah, aku kalau orang tuh kan ada yang membahasakan vegetarian, ya makannya sayur-sayur aja. Ini mungkin ada orangnya terbalik, saya nggak suka sayur, nggak suka nasi, nggak suka apapun yang dari tanah, saya sukanya binatang. Daging-dagingan, daging sapi, daging kebo, daging kambing, daging kuda, pokoknya yang halal-halal saya suka. Jadi makan saya setiap hari itu sepotong daging sapi, nanti siangnya sepotong daging kambing, nanti malamnya sepotong daging unta misalnya gitu, misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, dia makan gitu. Tapi dia salah kalau dia mengatakan daging itu nggak ada kaitannya dengan tanah. Ya sapi, kambing, kuda, unta itu makan apa? Makan rumput kan? Rumput dapat unsur haranya dari mana? Dari tanah. Jadi nggak bisa kita lari dari pertanahan, itu nggak bisa. Ya, jadi semua yang ada di kita itu kembali ke tanah. Termasuk yang kita pakai, ya kain. Zaman dulu kain itu dari ulat atau mungkin dari domba. Dombanya ya makan dari tanah. Kalau ulatnya makan daun, juga daunnya dari tanah. Sekarang kainnya sintetis dari minyak bumi. Minyak bumi dari mana? Perut bumi. Minyak bumi ada di perut bumi dari mana? Dari orang yang mati kemudian terekstrak menjadi minyak itu. Diambil, minyaknya jadi buat kendaraan, sisa-sisanya beberapa unsurnya itu diambil untuk menjadi kain-kain sintetis, plastik-plastik yang kamu pakai. Semuanya itu berpulang ke tanah. Kamu punya emas, cincin, kalung, gelang, semuanya dari tanah. Ya. Maka itulah kenapa kita dinyatakan sebagai manusia atau makhluk yang tercipta dari tanah itu ya. Wallahu ta'ala. Terus kata guru, nah, gurunya juga ini. Kita ciptakan dari tanah, apakah kita tanaman yang tumbuh di tanah? Tadi ngomong ke robot, saya ngomong ke tanah. Sudah tak jawab yang tadi itu. Ya. Ini sudah mencakup. Pertanyaan 3 dan 4 itu sudah mencakup omongan saya tadi itu ya. Jadi kenapa kalau dikatakan tanah ya tadi itu karena semua kembali kepada tanah. Penjelasannya tadi itu. Yang kelima, Allah itu katanya hebat, berarti dia maha tahu. Apakah bisa menghitung matematika? Sangat bisa lah, kecil sekali lah kalau cuma hitung matematika. Ya. Lalu Allah belajarnya dari mana? Allah itu sejak azalinya, sejak asalnya sudah pintar, gitu. Sudah hebat, sudah cerdas. Jadi nggak ada yang mengungguli kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam Quran surat Al-Kahfi dikatakan, lah, saya lupa awalnya gimana ya. Jadi intinya ilmu Allah itu kalau dibandingkan ilmu manusia semuanya, itu kayak lautan yang luas, kemudian jari kita celupkan, Mida dari kalimat di Robbi lana fidal bahru qabla antang fada kalimatu Robbi walau jina bimisli abadan. Nah, ilmu manusia itu kayak jari yang diangkat itu, terus airnya itu ikut sedikit itu, setetes itu. Nah, setetes ini ilmu manusia, lautan ini luas ini, itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara membandingkannya. Kalau pengen tahu sepintar apa Allah, sehebat apa Allah, itu seperti itu. Semaha luas ilmunya, itu seperti apa? Ya, seperti itu gitu. Ya. Jadi lautan yang luas itu kalau kamu pernah ke lautan, itu coba kamu masukkan jarimu, kamu angkat setetes saja itu. Nah, itulah ilmu kita manusia semuanya, dari yang paling pintar sampai yang paling bodoh, dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, itu ilmunya cuma setetes kok. Nah, sisanya lautan yang luas itu adalah ilmu Allah. Bahkan di dalam ayat tadi dikatakan, sekiranya kamu datangkan lautan yang sama, itu nggak cukup untuk menulis semua ilmu Allah. Paham ya? Jadi otak kita itu sangat terbatas, makanya yang dikasih ke kita itu cuma setetes. Cuma nanti kayak ember, belum tentu kepala kita sanggup menanggung gitu. Makanya cuma segitu aja. Wallahu ta'ala alam. Artinya ini saya menasihatkan kembali kepada orang tuanya untuk banyak-banyak belajar agar pertanyaan anak-anak seperti ini bisa dijawab. Jangan sampai ya justru yang membuat kita murtad dari agama ini anak-anak kita. Karena kita nggak bisa jawab beberapa pertanyaan yang ini tuh sebenarnya level akidah ya. Ini level akidah. Jadi makanya kalian tuh tak minta untuk belajar terus tiap hari, tiap pagi itu ya karena ini nih. Nanti tidak punya anak kamu nggak bisa jawab kelakepan piye gitu kan. Ya, Allah taala alam.